up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang jawab salam masih banyak yang tekatup mulutnya. Yang jawab salam Ustadz, saya doakan mudah-mudahan diberikan Allah anak cucu yang soleh dan soleha. Diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah. Insya Allah dapat berangkat haji ke tanah suci Mekah. Yang terpenting di akhir hayat Allah wafatkan dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang belum jawab salam masih ada kesempatan kedua. Ustadz ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan semangat ketua ya kan. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi khairil adyan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Pengurus apa tadi namanya? FK SLM SM. Apa itu kepanjangannya Ustaz? Forum Silaturahim Komunikasi Masjid dan Musola sekecamatan Sunggal dan Kutaling Baru. Masya Allah. Pantas yang hadir ramai. 2 kecamatan ada di sini. Ini mudah-mudahan nih ahli surga yang datang. Kelihatan ahli surga, wajahnya berseri-seri bercahaya, apalagi di depan Ustadz tuh ibu-ibu mukanya glowing katanya. Kenapa Ustadz? Berseri-seri wajahnya. Kenapa? Cahaya lampu. Ustadz Hendro SPDI, salam kenal Ustadz. Kalau nama Ustadz Hendro tak asing di telinga saya, tapi baru kali ini saya ketemu. Kalau kupandang wajahnya lama-kelamaan mirip Sahrul Gunawan. Masya Allah. Kemudian yang terhormat pengurus BKM Masjid At-Taufik, Pak siapa itu namanya? Pak Samion. Masya Allah. Ini sebelah kanan saya, disorot lagi YouTuber. Ini lain lagi, wajahnya mirip Pak Jokowi. Banyak tokoh agama, banyak ustadz-ustadz tadi yang disebutkan oleh MC.
tuan-tuan guru kami yang sama kami hormati, Bapak dan Ibu, ada pembina FKSMM, ada, betul ya, ya, ada Bapak Arif ya, Pak Arif Syah, Masya Allah, senyumnya lebar, tandanya hatinya lagi ceria. Oke. Alarm. Ya, kudi. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, di pagi yang cerah hari ini masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di antaranya ada nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita dapat meringankan langkah menghadiri tausiah agama ba'da subuh setiap hari Minggu ya Ustaz. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid At-Taufik pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah bersabda, man kharaza fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarzi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala sabilillah, pahala jihad, sampai ia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan duduk sila kita serta kembalinya kita di rumah nanti, Allah akan berikan pahala syuhada itu kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita selalu bahkan sering mendengar sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Sering dengar kata-kata ini? Sering Ustadz, selalu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini tentang syafaat. Ada yang tahu Pak apa arti syafaat? Syafaat? Wih, pinter-pinter nih ahli surga ini depan nih. Masya Allah. Ya, syafaat itu artinya pertolongan. Kapan pertolongan itu akan kita dapatkan? Suatu saat, kalau bumi ini sudah hancur, udah terjadi kiamat. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal. Nah, udah bunyi trompet sangkakala dari malaikat Israfil, misal misal, maka gemetar bumi ini, langit gemetar, dan langit dan bumi itu akan bertabrakan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan mati. Mati kita semua Pak, kagak ada hidup. Tapi kayaknya bukan zaman kita, iya kan Pak? Pak, kok lemes sekali. Lalu bunyi lagi suara trompet sangkakala yang kedua.
kembali, kita bangkit, Allah kasih kehidupan yang kedua, hidup lagi kita semuanya tanpa ada komando, tanpa ada satgas tadi. Nah, tertib, semuanya menuju satu tempat namanya Yaumil Mahsyar, atau dikenal orang dengan istilah Padang Mahsyar. Gak ada komandonya, semuanya kita bergerak tanpa busana, tanpa pakaian, telanjang. Walaupun kita bergerak telanjang tanpa busana, tapi nggak ada yang leceh. Ih, cilik tenan gekmu ya, nggak ada. Ih, rambutmu tebel tenan, nggak eneng. Nggak ada yang ledek. Semua orang itu panik. Seorang suami udah kagak ada lagi ingat sama istrinya. Begitu juga seorang ibu kagak ingat lagi sama anak-anaknya. Karena nampak dia itu salah satunya adalah neraka laknatullah. Bingung semuanya. Tapi tidak semuanya orang telanjang. Tapi ada di antara kita yang pakai pakaian serba lengkap. Siapa mereka? Merekalah saudara kita yang di akhir hayatnya matinya mati syahid, mati dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi mereka bangkit menuju Yaumil Mahsyar pakai pakaian kebesaran, mati syahid. Itu orang tuh. Kalau kita kayaknya enggak lah, ya kan? Panik kita semuanya. Nah, pada saat itulah kita butuh syafaat, butuh syafaat, butuh pertolongan. Siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Ada 3. Yang pertama yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa syafaat Rasulullah itu akan diberikan? Kepada kita, umat Islam. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang senantiasa melafazkan lisannya itu sholawat kepada Rasulullah. Pak, ini khusyuk atau ngantuk? Tidak semua kita dapat syafaat dari Rasulullah, kecuali kita yang senantiasa mengamalkan sholawat kepada Rasulullah. Bayangkan, Allah, para malaikat aja senantiasa berselawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Masa kita umatnya pelit berselawat? Nah, banyak lafaz sholawat. Yang pertama ada namanya sholawat Nabi. Tuh yang kayak tadi bacaannya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalkanlah itu. Atau dulu Bapak Ibu pernah belajar dari gurunya, bahkan diijazahkan sholawat untuk kau. Amalkanlah itu. Karena ada seorang ulama ketika mimpi ketemu dengan Rasulullah. Pada saat jumpa dengan Rasulullah, ia melafazkan sholawat yang dikarang oleh Imam Malik. Apa sholawatnya? Allahumma sholli afdola sholatin ala wa ala adada ma'lumah. Iya, tersenyum Rasulullah.
mendengar sholawat dari ulama ini. Senang Nabi. Nah itulah yang ada di buku Yasin kan, tahtim tahlil. Senang Rasulullah. Amalkanlah itu. Ada lagi sholawat yang langsung Rasulullah ajarkan kepada kita. Apa namanya? Sholawat Ibrahimiyah. Itulah yang kita baca pada saat sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali. Itulah sholawat Ibrahimiyah. Langsung Nabi ajarkan kepada kita. Amalkan. Amalkan. Nah, saat sekarang ini ada sholawat yang viral, gampang, terkenal, dari anak-anak sampai kita orang tua. Nah, sama-samalah kita ya melafazkan sholawat bareng-bareng. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kita semua hafal. Apalagi ibu-ibu. Bu, oh bu, ajarkan anak cucu ibu itu sholawat. Lagi mina bubukkan cucu, baca sholawat Nabi. Enak langsung tidur itu cucu. Ini enggak, mina bubukkan cucu, ngayun cucu lagunya lay 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 lay, panggil aku si Jablay. Cemana anak besar jadi soleh soleha, lagunya lagu yang nggak dikenal. Nih, amalkan sholawat. Kalau tadi dibuka oleh zikir, mudah-mudahan ke depan ada lagi, bukan hanya grup Satgas, mudah-mudahan ke depan ada grup sholawat yang lahir dari FK. Apa yang tadi namanya? SMM. Karena sunnah Rasul tuh, grup sholawat tuh. Mana tahu pula bisa mampu beli alat hadroh, ya kan? Lebih hidup suasananya. Insya Allah. Insya Allah. Karena sholawat ini sunnah Rasul. Nah itu yang pertama. Jadi kalau mau dapat syafaat di yaumil mahsyar nanti, amalannya membaca sholawat. Berapa menit lagi aku ceramah? Yang kedua, yang akan memberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti adalah as-siyamu wal Quran, kata Nabi. Yang kedua adalah orang yang rajin berpuasa. Puasa itu ada dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Siapapun kita yang rajin melaksanakan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, ibadah puasa itulah yang akan memberikan kita syafaat di yaumil mahsyar. Makanya kemarin kita di bulan Ramadan itu kan, kalau ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah Allah lipat gandakan pahalanya menjadi wajib. Orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan puasa, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali kelipatan. Orang yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji. Kalau untuk ibadah yang lain di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya, kecuali ibadah puasa. Kata Allah, puasa itu untukku, maka langsung aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Ketika kita rajin melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah puasa itulah yang akan memberikan kita syafaat di yaumil mahsyar nanti. Ya tentu kita akan berpuasa
dengan puasa yang berkualitas. Nabi mengibaratkan puasa itu seperti dua binatang, dua hewan. Yang pertama ada namanya binatang ular. Binatang apa, Pak? Ular. Kalau daerah sini, Pak, ular apa yang banyak? Hah? Ular apa? Ular sawah. Iyalah, aku tengok banyak bambu-bambu di sini, ya kan? Ular sawah. Kita lihat ular sawah itu atau ular piton untuk melangsungkan kehidupannya agar umurnya panjang, maka ular sawah itu wajib berganti kulit. Dan untuk mengganti kulit, maka ular wajib berpuasa. Dari beberapa referensi yang Ustadz baca, puasa ular itu 6 sampai 10 hari, nggak sampai 2 minggu, nggak sampai. Nah, kita lihat tabiat ular sebelum ia puasa. Udah, dari segi nama, namanya tetap ular. Dari segi wajah, wajahnya pun wajah ular. Nah, dari segi jalannya, jalan ular gimana? Hah? Melata, lenggak-lenggok, melata. Dari segi makanan, ular piton makan apa? Pak, kodok, ya kan? Tikus, ada ayam. Itu sebelum puasa. Masuk dia, mau nyambung umurnya panjang, berpuasa. Selesai ibadah puasa, kita lihat, udah ganti kulit. Dari segi nama, namanya apa? Ular juga. Tetap namanya ular. Dari segi wajah, wajahnya masih ular. Dari segi jalannya masih melata, lenggak-lenggok. Dari segi makanan, makanannya pun masih katak, masih tikus, masih ayam. Artinya apa? Ular sebelum dan sesudah puasa tidak ada perubahan. Sementara Allah ingatkan kita, tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka ada perubahan. Jangan sampai habis puasa pun tidak ada perubahan. Sama seperti puasa ular, tidak ada perubahan. Maka 1 bulan puasa di bulan suci Ramadan, kalau tidak ada perubahan, berarti poso ulah. Tak ada perubahan. Malu awak. Poso ulah. Nah, tuh. Yang kedua, kata Rasulullah, ada binatang ulat. Bu, apa makanan ulat, Bu? Iyalah daunnya, Bu. Capek ibu melihara bunga, udah dipupuknya, disiram, hijau. Datang ulat, dimakan, gondol bunga. Ulat. Begitu juga ulat. Untuk melangsungkan umurnya agar lebih panjang, maka ulat juga wajib berpuasa. Dari beberapa referensi yang Ustadz baca, ulat itu puasa antara 2 sampai 3 minggu. Masih sikit. Kita puasa Ramadan 4 minggu, 1 bulan. Aturannya lebih berkualitas kita daripada ulat. 3 minggu paling lama puasa. Kita tengok nama ulat sebelum puasa. Ya, dari segi nama, namanya ulat. Dari segi wajah, ulat. Kemudian dari segi jalan, semana melata juga lah ya. Melata juga lah kita bilang. Makanan, daun. Tiba masanya ulat berpuasa. Tengok. Puasa ulat itu dari puasa aja udah berkualitas.
Pergi dia mencari tempat yang nyaman, yang sepi. Bahkan ketika ia mulai puasa, ia tidak mau mendengar suara-suara bising. Ulat ketika berpuasa, ia tidak mau melihat, maka ditutup semua wajahnya. Kita sebut dengan kepompong. Maka jangan pernah bapak ibu bunuh itu kepompong. Dia sedang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berpuasa. Kepompong sampailah 3 minggu berhasil ia puasa. Apa yang terjadi? Kepompong berubah jadi kupu-kupu. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Tuh, yang namanya kupu-kupu. Udah, kemudian dari segi makannya, apa yang dimakan kupu-kupu? Iya, penyerbukan, ya kan? Bunga. Makin banyak kupu-kupu datang, udah ke tanaman, ke pohon mangga kita, makin banyak buahnya. Kalau dulu sebelum berpuasa merusak, tapi ketika sudah selesai puasa bermanfaat, bisa menjadi penyerbukan. Kemudian dari segi jalannya, dulu melata, terakhir terbang. Subhanallah, indah, mempesona kupu-kupu. Apalagi? Itu artinya apa? Kupu-kupulah, ulatlah binatang yang mencerminkan kita puasa yang berkualitas dan benar. Jadilah kita ketika melaksanakan ibadah puasa, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, tapi ketika kita selesai puasa ada perubahan dalam diri kita. Pak, jangan sampai poso ulo, ya Allah. Sebulan puasa nggak ada perubahan. Minimal apa yang berubah? 1 dari ibadah kita. Dari mana Ustadz? Kita punya budaya kurang baik dalam melaksanakan ibadah sholat misal. Kalau di Arab itu mereka punya budaya nunggu azan. Awak di Indonesia nunggu qomat. Bukan aja nunggu qomat baru datang. Tengok Bapak yang umroh, yang haji, baik di Mekah maupun di Madinah, sebelum azan mau datang, azan saf di depan udah penuh. Payah kita melangkah ke depan. Payah karena mereka punya budaya menunggu azan. Awak menunggu qomat. Ya Allah, asik masbo aja ke masjid, asik ketinggalan. Puasa kita ada perubahan dari segi ibadah. Gak mau lagi nunggu qomat, berubah nunggu azan. Maka tengok bapak-bapak, azan Arab tuh suaranya datar, nggak tinggi rendah, tinggi rendah, datar aja. Orang jamaahnya udah banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Indonesia enggak teriak-teriak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah teriak-teriak pun gak ada yang datang. Untung pagi ini pengajian. Ya Allah, kenapa? Nunggu qomat. Belum qomat kok. Nah, udah sampai qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru keluar dari rumah sampai masjid, Allahu Akbar, dakduk dakduk dakduk, detak jantung ngos-ngosan. Cemana mau dapat sholat yang khusyuk kalau tubuh kita aja nggak steril, tubuh kita napasnya ngos-ngosan, nggak akan dapat kita sholat yang khusyuk. Maka kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu, kata Allah. Siapa mereka? Merekalah orang-orang
yang khusyuk dalam sholatnya. Masya Allah. Ustadz jamin tuh, yang masbuk nggak akan khusyuk itu. Nah, ada perubahan dari segi ibadah. Tuh tentang sholat. Awak nunggu azan. Bila perlu, bapaklah duluan. Lomba pegang mic supaya bapak yang azan. Kita nggak pala pinter-pinter kali, Pak. Dah, nggak pala pinter-pinter, satu ilmu kita aja. Kalau itu kita amalkan, insya Allah itulah yang mengantarkan kita masuk surga. Bilal bin Rabah. Apa amalannya, Pak? Bilal muadzin, azan. Tapi beberapa sahabat Nabi yang dijamin ahli surga, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Hanya azan. Duluan datang, ya Allah. Belum bawa Pak pegang mic itu. Kasihan BKM. Siapa yang azan nanti? Siapa yang imam? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari muazin payah. Nah, ada perubahan ibadah khusyuk sholat. Nah, toh. Apalagi Ustadz yang biasanya kasar sama istri, udah karena rajin puasa, terakhir hati jadi lembut. Karena Rasulullah udah ingatkan dalam sebuah hadis, khairukum linisaihim. Kata Nabi, sebaik-baik kamu, sebaik-baik kita Pak suami, kata Rasulullah, adalah sikapnya yang baik kepada istri-istri mereka. Nabi tidak katakan suami yang baik itu rajin sholat, enggak. Suami yang baik itu Nabi tidak katakan setiap tahun pulang pergi, berangkat umrah, berangkat haji, enggak. Nabi tidak katakan suami yang baik itu yang banyak sedekahnya, enggak. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, suami yang baik itu adalah sikapnya yang baik kepada istri mereka. Senyum ibu itu, senang dia, syukurlah pagi hari ini suamiku datang. Tuh. Rajin pun awak sholat. Kalau kasar, jahat sama istri, jangankan masuk surga, bau surga pun tak dapat kita. Maka jadikan istri bidadari dalam rumah tangga kita. Ada perubahan. Yang biasanya emosional, marah-marah, hilangkan emosional, sabar, nggak pernah marah lagi. Ustadz mau nanya, boleh nggak kita marah? Pak, boleh nggak kita marah? Boleh. Boleh marah Pak? Boleh. Sepakat? Oke. Pernah nggak Ustadz ceramah kurang lebih 5 tahun ini yang mengajarkan kalau marah itu boleh? Ada? Hah? Ada. Yang membolehkan Ustadz kalau marah? Sebelum Ustadz jadi Ustadz. Ada. Dulu. Ada ayat hadis yang membolehkan atau menganjurkan supaya kita marah? Ada? Pak, jawablah jujur. Biar jangan ada dusta di antara kita. Kita ini ngaji. Ada hadis ayat Al-Quran yang membolehkan kita marah? Pak, ada nggak? Kok nggak ada suaranya? Kata Rasulullah, marah itu apinya syaitan. Maka untuk memadamkan dengan berwudu. Artinya apa? Marah itu sifat jelek, sifat buruk. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik seperti kita ini, maka jangan pernah marah. Karena marah menghapus kebaikan. Intinya marah dilarang. Jangan marah-marah. Senyum. Tahu senyum Bapak? Pak, tahu senyum? Coba 3, 2, 1, senyum semua.
Nah, kata Rasulullah, tabassuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum kepada saudara-saudara kita itu sedekah. Ya, Ustaz contohkan. Tengok Ustaz. Pandang Ustaz. Biar cantik nengok di YouTube nanti. Nah, ya, marah dapat menghapus kebaikan. Capek awak berbuat baik, tapi kalau diiringi dengan marah, hilang kebaikan kita. Ya, berapa menit lagi aku ceramah tuh. Nah, toh ada perubahan sikap. Nah, yang kasar sama istri terakhir jadi lembut. Insya Allah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang akan memberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka beruntung bagi bapak yang punya anak hafizah. Allah janjikan nanti orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan akan dipasangkan mahkota di kepalanya. Itulah paling harapan terakhir sama anak. Maka berlomba-lomba kita menciptakan, bukan melahirkan aja Bu, tapi menciptakan anak supaya jadi hafiz dan hafiz itu juga akan memberikan syafaat. Atau bila perlu diri kita sendiri rajin baca Al-Quran, maka planningkan dalam hidup kita ini minimal sebelum ajal kematian menjemput diri kita, minimal sekali awak khatam Al-Quran. Sekali khatam itu minimal itu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ada 30 juz, 114 surah, ada 6.236 ayat, minimal awak khatam lah itu. Seneng awak kalau khatam Al-Quran, dicabut nyawa awak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikasih umur 60 tahun, 65 tahun tapi sekalipun tidak pernah khatam. Ya Allah, rugi ya. Karena orang yang akan rajin membaca Al-Quran, itulah amalan kita yang akan datang memberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Maka diagendakan Pak. Udah nggak usah banyak-banyak, satu hari 1 juz. Kalau sanggup alhamdulillah. Nggak sanggup Ustadz 9-10 lembar. Dah 1 hari 1 ain. Alhamdulillah. Oh lama Ustadz, lama. Udahlah, simpel aja, sederhana. 1 hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. 1 ayat. Besok sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Dapat 2 ayat. Lusa lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul azim. Dapat 3 ayat. 6.236 hari khatam awak. Ibu hitung berapa tahun Bu? Mati dulu nih Bu baru khatam. Nggak siap-siap awak. Kalau 1 hari 1 ayat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 amalan kita di dunia ini yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan kita kelak di yaumil kiamah, di yaumil hisab nanti. Mudah-mudahan di antara 3 itu minimal ada satulah yang kita pilih untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian tausiah singkat kita burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung balam, burung perkutut, burung kakak tua, burung pipit, burung bangau, burung jala, itulah nama-nama burung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala atensinya. Ilal liqa, ma'assalamah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.